Harus semangat. Years of the Sun adalah film yang menceritakan tentang pasukan khusus Amerika, Navy SEAL, yang ditugaskan untuk mengevakuasi warga Amerika di Nigeria. Pada tahun 2003, Nigeria dilanda konflik besar setelah hasil pemilihan presiden ditolak oleh petinggi militer karena perbedaan ideologi. Situasi itu membuat pasukan pemberontak mulai menguasai sebagian besar wilayah Nigeria, dan perang saudara pun tak terhindarkan. Di tengah kekacauan itu, tim Navy SEAL yang dipimpin Letnan Waters mendapat misi untuk menyelamatkan seorang dokter bernama Lena bersama 2 biarawati dan seorang pendeta. Tanpa membuang waktu, mereka langsung bergerak menuju lokasi target. Tak butuh waktu lama, Waters dan timnya berhasil menemukan Dr. Lena. Saat itu, Lena dan beberapa warga Amerika lain sedang melakukan operasi darurat terhadap warga sipil yang menjadi korban serangan pemberontak. Setelah operasi selesai, Waters langsung meminta Lena dan warga Amerika lainnya untuk segera pergi, karena wilayah itu akan segera diserang pasukan pemberontak. Namun Lena menolak meninggalkan warga sipil di sana. Hanya mau ikut jika seluruh warga sipil ikut dievakuasi bersama mereka. Permintaan itu langsung ditolak Waters karena misi mereka hanya menyelamatkan warga Amerika. Perdebatan pun terjadi hingga akhirnya Waters menghubungi pangkalan untuk meminta keputusan. Namun atasannya tetap menolak membantu warga sipil karena dianggap bisa mengganggu hubungan politik antara Amerika dan Nigeria. Karena situasi semakin genting, Waters akhirnya berbohong kepada Lena dan berpura-pura menyetujui permintaannya. Tetapi dengan satu syarat, hanya warga yang masih mampu berjalan yang boleh ikut bersama mereka. Keesokan harinya, mereka pun bersiap meninggalkan desa itu. Terlihat Lena berpamitan kepada warga sipil dan teman-temannya, sementara sang pendeta dan kedua biarawati memilih tetap tinggal untuk merawat warga yang sakit malaria. Letnan Waters akhirnya memutuskan mengambil jalur yang lebih jauh dan ekstrim. Hal itu dilakukan karena banyak mata-mata pemberontak tersebar di berbagai wilayah, dan mereka harus berjalan selama 12 jam melewati hutan berbahaya. Malam pun tiba. Saat semua sedang beristirahat, tiba-tiba terlihat rombongan pasukan pemberontak bergerak menuju desa yang baru saja mereka tinggalkan. Beruntung, gelapnya malam dan lebatnya semak membuat posisi mereka tidak terdeteksi. Harus semangat. Keesokan paginya, mereka akhirnya sampai di titik evakuasi. Terlihat 2 helikopter telah menunggu untuk membawa mereka pergi. Namun, Dr. Lena mulai curiga karena jumlah helikopter tidak cukup untuk seluruh warga sipil. Dan benar saja, Waters memaksa Lena dan warga Amerika untuk segera naik ke heli, sementara warga sipil lain ditinggalkan begitu saja. Warga yang telah berjalan selama 12 jam itu hanya bisa terdiam kecewa. Tidak ada ucapan perpisahan, apalagi permintaan maaf. Saat helikopter terbang meninggalkan wilayah itu, Waters melihat desa yang baru saja mereka tinggalkan diserang pasukan pemberontak. Warga sipil dibantai tanpa ampun hanya karena menolak bergabung dengan mereka. Bahkan sang pendeta dan kedua biarawati juga ikut tewas dibunuh. Melihat kekejaman itu, membuat Waters berubah pikiran. Ia memutuskan kembali untuk menyelamatkan warga sipil yang mereka tinggalkan. Let's turn it around. Mereka pun kembali mengevakuasi para wanita dan anak-anak, lalu melanjutkan perjalanan menuju perbatasan yang lebih aman.
Namun di sisi lain, pemimpin pemberontak bernama Josh mulai menemukan jejak pasukan Navy SEAL dari smoke signal yang mereka tinggalkan. Josh pun langsung mengerahkan pasukannya untuk menutup seluruh jalur pelarian mereka. Di tengah perjalanan, Waters kembali mendapat panggilan dari atasannya. Ia diberitahu bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan besar. Namun Waters tidak mau mundur. Setelah melihat sendiri pembantaian yang terjadi, ia merasa semua itu sudah melewati batas kemanusiaan. Waters bahkan meminta tambahan 3 helikopter untuk mengevakuasi sisa warga sipil, tetapi lagi-lagi permintaannya ditolak. Tak lama kemudian, tim Waters mendeteksi pergerakan pasukan pemberontak yang mulai mendekati posisi mereka melalui satelit. Mereka pun dipaksa bergerak lebih cepat. Di perjalanan, mereka melewati sebuah desa yang sedang dibantai pasukan pemberontak. Melihat kejadian itu, Waters akhirnya memutuskan untuk menyerang balik. Jack dan Daniel yang bertugas sebagai sniper langsung mengambil posisi dari kejauhan untuk melindungi tim utama. Pertempuran sengit pun tak terhindarkan. Setelah berhasil melewati pertempuran itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Persediaan makanan mulai menipis, membuat warga sipil harus berbagi satu sama lain. Bahkan pasukan Navy SEAL ikut memberikan ransum terakhir yang mereka miliki. Namun situasi semakin buruk ketika pasukan Josh kembali terdeteksi semakin dekat dengan posisi mereka. Waters mulai curiga ada mata-mata di antara rombongan warga sipil. Ia pun langsung menginterogasi seluruh warga. Waters bahkan mengancam akan menembak semuanya jika tak ada yang mengaku. Dan benar saja, seorang pemuda tiba-tiba berusaha kabur. Beruntung ia berhasil dilumpuhkan, dan ternyata ia membawa alat pemancar sinyal yang selama ini digunakan untuk membocorkan posisi mereka kepada pasukan Josh. Tak lama kemudian, seorang warga akhirnya mengungkap alasan sebenarnya kenapa pasukan pemberontak terus mengejar mereka. Ternyata salah satu warga sipil yang ikut bersama mereka adalah anak dari Presiden Nigeria yang telah dikudeta, sekaligus pewaris sah pemerintahan negara itu. Demi bertahan hidup, ia selama ini menyamar sebagai warga biasa. Sejak saat itu, misi mereka berubah total. Pasukan Navy SEAL kini bukan hanya menyelamatkan warga sipil, tetapi juga melindungi masa depan Nigeria. Tanpa membuang waktu, mereka kembali melanjutkan perjalanan hingga tiba di sebuah padang ilalang luas. Dengan insting tempur yang kuat, pasukan Navy SEAL langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dan benar saja, pasukan Josh tiba-tiba muncul lalu menembaki mereka secara brutal. Bahkan menggunakan RPG tanpa peduli warga sipil yang berada di tengah baku tembak. Satu persatu anggota Navy SEAL mulai terkena tembakan. Kondisi mereka semakin terpojok karena jumlah musuh yang jauh lebih banyak. Meski begitu, Waters tetap memerintahkan anak buahnya untuk melindungi warga sipil dan terus bergerak. Namun serangan tanpa henti itu akhirnya menewaskan 3 anggota Navy SEAL. Dalam keadaan terdesak, Waters meminta bantuan serangan udara. Beruntung, permintaan itu langsung direspon dan pasukan bantuan segera datang ke lokasi.
Pada akhirnya, pasukan Navy SEAL berhasil membawa para warga sipil yang selamat sampai ke wilayah perbatasan. Tak lama kemudian, atasan Waters akhirnya datang bersama 3 helikopter yang sebelumnya ia sempat tolak kirimkan. Welcome back, Lieutenant. Selamat